Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Untuk pertemuan yang ketiga pada IPA, kita akan mempelajari tentang mitigasi bencana. Untuk KD-nya masih sama, KD 3.2, yaitu menerapkan prosedur mitigasi bencana alam, dan KD 4.2 melakukan simulasi mitigasi bencana alam yang terjadi di lingkungan sekitar. Untuk indikatornya masing-masing dibagi menjadi 3 indikator seperti ini. Selanjutnya masuk ke materi, yaitu mitigasi bencana alam. Yang pertama adalah pengertian dari mitigasi. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, penyadaran, dan peningkatan. Jadi intinya mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko dari bencana alam. Tujuan mitigasi ini menyediakan pedoman sebagai acuan untuk menjalankan manajemen yang tepat dalam pengelolaan bencana. Di sini ada tanggap darurat meliputi pencarian, penyelamatan, evakuasi, bantuan darurat, rehabilitasi, perbaikan, rekonstruksi, pembangunan kembali, pencegahan. Mitigasi tadi adalah upaya untuk mengurangi resiko dampak bencana. Terus yang terakhir ada kesiapsiagaan, tindakan untuk pengembangan rencana dalam menghadapi bencana. Jadi rencana apa yang akan dilakukan jika terjadi bencana. Selanjutnya siklus penanggulangan bencana, ini adalah tahap-tahap yang dilakukan pada saat sebelum bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Jadi tahapnya ada pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Untuk yang pertama adalah pra bencana. Pra itu berarti kan sebelum. Tujuannya untuk meminimalisir kerugian jika terjadi bencana. Tahapnya ada pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi. Kalau mencegah berarti untuk mengurangi. Kesiapsiagaan, siap siaga, di sini ada pengembangan sistem peringatan, pemeliharaan, persediaan, dan pelatihan. Berarti mungkin untuk daerah yang rawan tsunami dipasang alat pendeteksi tsunami seperti namanya TEOS. Terus sedangkan untuk di daerah yang rawan gunung meletus juga dipasang seismograf. Untuk mitigasi ini adalah menyediakan informasi dan peta wilayah, sosialisasi, mengetahui cara menghindari dan menyelamatkan diri. Untuk tahap selanjutnya yaitu saat terjadi bencana, yang dilakukan adalah saat bencana ini kegiatannya disebut juga dengan tanggap darurat, menyelamatkan diri, menyelamatkan orang lain, dan bantuan darurat. Nah, untuk bantuan darurat ini bisa mendirikan pos bantuan, dapur umum, tenda penampungan, pos kesehatan, menyalurkan obat, bahan makanan, pakaian, dan memakamkan korban yang meninggal. Selanjutnya, setelah terjadi bencana, yang harus dilakukan ada pemulihan atau recovery, kemudian ada rehabilitasi atau perbaikan, yang ketiga ada rekonstruksi. Untuk pemulihan ini memfungsikan kembali sarana dan prasarana, pembangunan lembaga sosial, jalan, listrik, air bersih, pasar, puskesmas, layanan pendidikan, sistem komunikasi. Sedangkan untuk perbaikan, merancang tata ruang, menyiapkan pemukiman, relokasi korban, perbaikan fasilitas umum, pelatihan kerja, pembangunan sekolah, sarana prasarana ibadah, rumah sakit, pasar, kantor. Untuk rekonstruksi, jadi kan tadi pembangunan, mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang lebih baik. Nah, di sini lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana untuk di Indonesia itu ada yang namanya BNPB. BNPB ini adalah singkatan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini di tingkat nasional. Kalau di tingkat daerah itu disebut juga dengan BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi kalau di tingkat nasional ada BNPB, untuk tingkat daerah ada
BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, fungsinya apa BNPB maupun BPBD itu? Merumuskan konsep kebijakan penanggulangan bencana, memantau dan mengevaluasi penanggulangan bencana. Selain BNPB, ada juga yang namanya Basarnas, Badan SAR Nasional. Nah, ini berasal dari kata SAR. SAR itu adalah Search and Rescue. Search itu artinya mencari, rescue itu menolong, menyelamatkan. Jadi, Basarnas ini adalah bertugas mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia dalam suatu musibah. Ini gambar dari tim Basarnas. Ini untuk BNPB tadi yang skala nasional. Untuk BPBD ini skala daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ada recovery, kronologi seperti ini. Kemudian ini masih untuk Basarnas. Demikian untuk pertemuan ketiga kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sehat-sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.